Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan konten kita di Pulau Sebatik. Nah, ini hari kedua kita ya. Jadi kita di sini cuma 2 hari 1 malam. Nah, ini hari kedua kita lagi di Dermaga Panjang yang kemarin udah lihat mungkin ya teman-teman di video saya yang full untuk explore Dermaga Panjang Pulau Sebatik. Nah, ini menjorok ke laut sekitar 3 km yang harusnya ini menyambungkan antara Pulau Sebatik dengan Tawau. Jadi bisa langsung tanpa harus melalui perairan ya. Jadi di seberang sana tadi ada pelabuhan. Nah, di ujung sana kita coba ya. Boleh nggak kita sampai di ujung dermaga? Nah, kalau yang udah nonton udah tahu tipsnya berangkat paling pagi untuk bisa paling ujung ya. Kita ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, oke, sekarang kita akan menuju ke perbatasan ya, rumah dua negara dan juga batas ya, pagar batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Jadi administrasi Pulau Sebatik itu dibagi menjadi dua negara, setengah Indonesia, setengahnya lagi Malaysia. Teman-teman bisa buka maps dan ketik Pulau Sebatik. Di sana teman-teman bisa lihat administrasi dua negara ini dibagi ya, jadi Indonesia dan Malaysia, dan ada beberapa wilayah yang memang seperti rumah atau warung dan lain-lain itu dapurnya di Malaysia dan ruang tamunya di Indonesia itu, dan sebaliknya lah pokoknya. Nanti teman-teman bisa lihat ini kita menyusuri dermaga panjang sekitar 3 km. Kita naik motor, kita sewa motor itu sehari sekitar 130.000 untuk 12 jam ya. Nah, ini udah mulai ramai ya, teman-teman pada lari-lari. Nah, ini kalau administrasinya masuk di Nunukan. Ini PLBN Sebatiknya. Kita mau ngonten sebentar lah di sini. Ini pelabuhan, bukan pelabuhan. Nantinya akan menjadi pelabuhan juga sih. Ini PLBN Sebatik, jadi administrasi teman-teman yang mau ke Malaysia agar nggak ke Nunukan dulu, jadi bisa langsung lewat sini. Jadi seperti bea cukai gitulah. Nah, nanti yang perlu administrasi paspor atau surat jalan yang mau menyeberang ke Malaysia bisa lewat dari sini. Ini Sebatik Indonesia, Pulau Dua Negara. Nih aktivitas pagi teman-teman di sini nggak terlalu padat sih, cuman pada suka lari-lari, mau jogging ya, jogging pagi, mancing. Tapi mancing nggak terlalu banyak orang juga yang mancing, jadi lebih banyak orang jogging di pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini cerah dan kita bisa menikmati sunrise pagi di Pulau Sebatik. Indah banget. Kalau perairannya sih nggak begitu jernih ya, mungkin karena ini selat ya, selat Sebatik dengan Tawau. Aku kurang hafal nama selatnya, gak tahu ini masih ikut Selat Malaka atau enggak. Yang jelas ini dari sini kita bisa lihat Tawau ya. Untuk ke Tawau katanya sih nyebrang itu sekitar 30 menit aja dari sini. Cuman karena aku belum punya paspor jadi aku nggak bisa nyebrang. Karena aku baru pulang dari Jogja. Ini cuti, terus rencananya kita mau ke Derawan, tapi karena ada pulau ini jadi aku kesini dulu. Sebenarnya aku ada rencana ke Tawau juga untuk ngecek dan liburan di sana, karena ada satu tempat yang pengen kutuju yaitu Sipadan dan Linggitan, dan juga ada beberapa tempat yang bagus di Mabul yang pengen kunjungin. Tapi oke, karena kita nggak bawa paspor jadi kita rutenya pindah ke Derawan dulu. Nah, karena dapat info di Derawan ada hiu paus ya, jadi kita mau hunting hiu paus nanti di Derawan. So
area Derawan yang paling dekat di Pulau Samama, jadi nggak terlalu jauh dari Derawan sehingga nggak perlu ke Talisayan dulu. Ke area Biduk-Biduk itu jauh banget, kita perlu 5 hari lah untuk trip di Derawan untuk sampai Talisayan. Jadi kita cuma perlu 3 hari 2 malam aja di sini dan kita bisa dapat whale shark. Nah, ini dia Republik Indonesia, Pulau Sebatik. Nah, kita udah jalan di perbatasan Garuda Perkasa. Nanti kita ngambil konten di sini ya. Nah, ini nggak banyak rumah di belakang sana. Ini cuma tugu aja sebenarnya sih. Tugu yang melambangkan perbatasan negara Indonesia. Ini namakan Tugu Garuda Perkasa dah. Ini jalannya sih bagus. Kata masyarakat di sini setelah kedatangan Presiden Jokowi ke sini, jalannya mulai bagus, terus masyarakat dapat bantuan juga untuk pembangunan ya. Material aja sih, kalau bangun katanya bangun sendiri, tapi it's okay sih. Itu juga membantu masyarakat di sini. Nah, untuk jajan di sini rata-rata jajannya Malaysia. Ini 70-30 lah, 70%-nya itu jajanan Malaysia. Nanti kita coba cek ya harganya. Kita coba jajan dan makan di sini. Nah, ini namanya Kampung Pancasila. Di depan kita ada rumah 2 negara yang dipakai untuk tempat wisata. Terus di sini ada perbatasan. Nah, untuk ngambil video teman-teman sebenarnya nggak apa-apa, warga sini itu baik. Cuman memang ada beberapa masyarakat yang memang nggak mengizinkan kita untuk ngambil video, untuk take video gitu. Apalagi ke arah perbatasan. Mereka takut kena sanksi dan lain-lain dari kalau ada yang ngambil video, terutama TNI dan lain-lain untuk penjaga perbatasan negara, karena ditakutkan jadi pelarian atau apa gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga di sini ketika ngambil konten. Jadi kalau di maskot-maskotnya kayak gini nggak apa-apa, diizinkan dan masyarakat welcome aja. Cuman ya memang ada beberapa kondisi seperti batas wilayah yang memang nggak bisa kita shoot karena ya banyaklah administrasi dan lain-lain, terutama untuk keamanan masyarakat di sini ya. Jadi beberapa masyarakat itu bukan kolot sih, tapi lebih waspada ya, karena takut dilaporkan atau lain-lain lah. Jadi mereka cenderung untuk tidak mengizinkan kita untuk lewat atau bermain di pagar batas. So kita mau menuju ke pagar batas kedua dan ketiga. Jadi kita mau jalan. Tapi Susu di sini orangnya baik-baik. Aku letak kamera di sini aja nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ngambil. Jalan lumayan jauh tadi kan. Masyarakatnya cenderung baik, ramah juga dan ngingetin kita. Terus sekarang kita jalan lagi ya. Kita nanti coba makan mungkin ya, makan di perbatasan sini. Kalau enggak kita ke rumah ya, kita masuk ke dalam rumah dulu, nanti kita explore rumah 2 negara. Rumah 2 negaranya di belakang kita. Nah, ini video batas tadi ya, Tugu Garuda Perkasa di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ini Pulau Sebatik, jenis patok perbatasan Pulau Sebatik. Ini Tugu Garuda Perkasa namanya. Jenian di Tugu patok berapa ya, saya lupa, kayaknya yang ketiga ini di perbatasan ya. Ini rumah-rumah, ada rumah-rumahnya juga di belakang kita ini, ada rumah-rumahnya tipe rumah-rumah panggung ya rata-rata. Dan si adik lihat sapi, dia pengen bikin konten sama sapi, ya udahlah aku temenin dia dulu konten. Nah, kita datang ke sini berdua. Si adik, aku betul ketemu sama adik juga ini karena dia juga suka traveling. Jadi kemarin nawarin untuk pengen lihat Sebatik, ya udahlah aku temenin juga sekalian.
Oke, kita dia pengen banget main sama sapi-sapi yang ada di Sebatik sini. Dan kita coba sarapan ya. Kita ambil sarapan dulu, nanti kita explore rumah dua negara. Rumah yang ruang tamunya ada di Indonesia dan dapurnya ada di Malaysia. Ini penampang Pulau Sebatik ya. Ini landmarknya kebanyakan di sini rata-rata pohon kelapa. Terus sapinya itu kayak sapi-sapi Bali gitu. Nah, sekarang kita mau makan makanan Sebatik ya. Jadi di sini ada nasi kuning. Terus nah ini yang paling sering banget ku jumpain, nasi kuning, telur gulung, telur dadar yang digulung. Terus kita punya telur, kita punya kue. Nah, ini ada donat. Nah, ini donat bulat. Ini yang paling sering kutemuin kalau main ke Kalimantan ya, khususnya di pedesaan-pedesaan yang ada di Kalimantan. Ternyata sama aja. Ini ada korek tempe, kering tempe sih. Kita cobain semuanya dan kita lihat rumah ibunya ya, boleh? Oh boleh, kita boleh lihatin rumah ibunya. Ini tipe-tipe rumah panggung nih. Ini rumah ibunya baru dirapiin, baru dibenerin. Ibunya, ternyata satu keluarga dan ini baru perbaikan rumah ya, baru diperbaikin. Kita diizinin untuk lihat rumahnya. Sebenarnya kita diizinin untuk masuk juga, cuman karena takut mengganggu ya. Rumahnya baru diperbaikin juga. Nah, kita explore lebih lanjut nanti ya rumah dua negara di video selanjutnya. Si adik ternyata udah bawa properti ya untuk di perbatasan dua negara ini. Di rumah ini sebenarnya rumah orang, tapi sekarang dijadikan tempat wisata ya, disewakan untuk tempat wisata. Jadi ada beberapa foto presiden di sini dan wakil presiden Republik Indonesia. Terus di sebelah sana juga ada Perdana Menteri Malaysia dan juga Raja ya. Sultan ya. Sultan ini ada CCTV-nya, ada ini. Nah, tempat sholatnya pun disediakan di sini. Bagi teman-teman yang mau sholat di sini, di belakang langsung di Malaysia ya, Indonesia, Malaysia. Oke, kita nanti explore lebih lanjut rumah dua negara ini. Nah, di belakang kalau mau lihat, ini kita udah ada di Malaysia. Nah, kita bawa paspor, jadi kita di dalam rumah aja ya, kita nggak bisa keluar lagi karena kita nggak bawa paspor. So kita foto-foto, ngonten-ngonten aja di sini. Dan ini gratis ya teman-teman, kita nggak bayar untuk masuk ke dalam sini. Ini bebas saja kalau mau explore. Dari teman-teman TNI juga welcome, mereka jelasin apa yang boleh dan enggak di sini. Terus kalau ada masyarakat disapa aja nggak masalah, karena masyarakat di sini juga ramah dan sopan. So thank you, bye bye, sampai ketemu di next video.